Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini. Rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati hasil dari negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya. Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidak dia pantas dulu di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD, itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Kalau artinya di sini berarti Bapak meyakini bahwa Joko Widodo yang KKN di Ketoyan 85 tahun 85 itu adalah Pak Jokowi yang Presiden ke-7 Indonesia itu ya tadi ya? Panggilan si cek ini Pak, mungkin bisa diceritakan Bapak Ibu. Saya hanya ikut-ikutan teman-temannya kalau manggil cek. Jadi untuk lawak-lawaknya, tentunya saya juga tidak berani panggil orang. Kita bukan teman ya, jadi hanya batas. Jadi hanya dengar saja. Cek. Dan satunya Mbak Ana, satunya Mbak Ece, satunya Ecot. Ecot itu namanya juga nggak tahu sampai sekarang. Bagaimana bisa dijelaskan panggilan cek itu seperti apa? Ya namanya Joko Widodo ya. Nah kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya. Pengen main daripada yang lain biar keren gitu ya. Cek gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah cek, benar-benar cek, bukan yang lain. Dari itu awal dari situ nama ceknya ya. Dipanggil situ ya. Sebelumnya belum pernah. Ya selama KKN kita kan mungkin ada kedekatan ya. Jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot gitu. Oh cek, kita dengan Pak Jokowi itu cek. Pak Jokowi gimana kalau Pak dipanggil cek itu responnya? Oh positif. Suka gitu. Oh suka. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena apa? Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik rekan-rekan media semua, hari ini ya. Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya Pak Wirawan Adnan ya, silakan Bang. Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal kalau tadi ditanyakan Biar dikawal ya. Oke, gugatan si LSI yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya. Apabila tidak ada saksi lain, itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur. Pak Gurosono masuk, Pak Gurosono biar di sampingnya Pak telah disaksikan. Juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah King witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda. Sehingga bukan
bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila gitu. Dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu Pak yang diwakil tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam, harus masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya Sebagai tergugat tergugat 4 seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Iya, monggo Pak Uzaja. Semuanya edukasi pada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan sebagainya. Alat bukti, barang bukti gitu. Jadi sangat sensitif lah. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini dimanapun Anda berada. Kita sudah menyaksikan cuplikan video yang sangat menarik, dan tentunya daripada video itu banyak sekali komentar-komentar netizen yang meluapkan isi hatinya. Di mana di sini ada komentar dari Suherman mengatakan, ayo tuntaskan kasus ijazah palsu. Siapapun yang melanggar hukum harus diadili. Halal yang waras kalau memang asli pasti dengan rasa bangga, pas ditunjukkan, tidak berbelit-belit, tidak berlarut-larut. Purbowo mengatakan, udah biar rakyat yang menghakimi Jokowi, biar cepat selesai. Damiri juga mengatakan, tetap perjuangkanlah kebenaran dan keadilan serta kejujuran di negeri tercinta ini. Abdul Ghani mengatakan bahwa, wahai penegak hukum, tegakkan setinggi-tingginya hukum di negeri ini. Amanah rakyat harus diprioritaskan daripada si pemilik ijazah palsu. Komentar-komentar netizen selanjutnya dari Will Hefni mengatakan, mari bersatu melawan ketidakbenaran dan tidak kejujuran. Kunci politik juga mengatakan ijazah asli orangnya palsu. Dari PA771 mengatakan, para saksi yang disuap Jokowi untuk merekayasa semua kesaksiannya di persidangan supaya dilaknat oleh Allah supaya hidupnya selalu diliputi kegelapan. Purnomo Kai mengatakan ijazah palsu itu rumit berbelit-belit, kalau asli itu mudah. Monggo yang jadi saksi palsu segera bertaubat, minta maaf mumpung belum pindah alam. Densa Channel mengatakan semua ada akhirnya. Yang berbuat jahat pasti musnah, walau tidak secara langsung. Mas Rusadiah juga mengatakan, hukum harus tegak. Melalui pengadilan harus ada kepastian, keputusan akhir asli atau palsu ijazahnya. Tamam Roshid ikut juga berkomentar dengan mengatakan tim pembela Roy Suryo adalah pembela kebenaran. Pembela tim Termul adalah pembela bayaran. Ida mengatakan saksi palsu bisa diperkarakan dong. Dari Queen Trinia Yuwana, yang bohong dan yang nutupi kalau terbukti hukum berat itu. Hadi Supratikto mengatakan betul polisi harus digugat juga karena melindungi kejahatan. Oke teman-teman, kita lanjutkan dengan komentar-komentar selanjutnya yaitu dari Foni Serapil yang mengatakan ada juga sesuatu yang sudah melakukan jasah dalam negeri masih dicari-cari kesalahannya. Dari Emanini mengatakan pokoknya siapa yang menanam dia menuai. Tentunya komentar-komentar netizen mereka meluapkan segala curah isi hati mereka
seperti Munira Johaidir mengatakan ijazah palsu, saksi palsu, semuanya serba palsu, termasuk hakimnya palsu. Masri Matias juga ikut berkomentar. Katanya, bapak-bapak yang terhormat, tidak ada gunanya dari masalah apa saja sebagai seorang warga Indonesia yang sudah pensiun, tidak usah diungkit lagi. Itu pendapat sebagian rakyat kecil. Sesmi Organis juga berkomentar. Sejak awal di Solo sudah menipu karena dia memang disiapkan untuk merusak Indonesia. Hafidiam ikut berkomentar dan mengatakan mudah-mudahan selesai biar ke depan gak ada lagi negara ini punya rakyat dari Sabang sampai Merauke. Bukan punya Mulyono yang tega membohongi, mencuri uang rakyat. Adili seadil-adilnya, balikin uang rakyat. Manirah berkomentar, saya orang desa saja kalau melihat foto ijazah saja meragukan. Sartono Angel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia negara hukum, siapapun orangnya. Wajib dihukum seberat-beratnya, merdeka harus jujur, teratur dan jangan kufur. Amin. Kemudian selanjutnya dari Jimbo mengatakan si Jokowi penipu rakyat, adili sesuai perbuatannya, harusnya disiksa baru dimatiin. Mazlan Bengkalis berkomentar, kalau palsu sudah 2 kali, jadi presiden, jadi rakyat punya petisiden palsu, kalaunya palsu, hakimnya palsu, semua jadi palsu, habis bangsa kita jadi palsu. Rakyatnya semua jadi lesu, tak minum susu enak, susu basi. Agus Siful mengatakan dari dulu kok ijazah saja yang dibahas, di rudal aja loh beres. Rio Stars, rakyat se-Indonesia harus menyalakan ijazah Jokowi, karena rakyat juga punya hak bertanya, karena gaji pejabat itu dari rakyat. Syaparudin juga ikut berkomentar, pengacara yang ribut sudah menipu masih juga dibela. Usir dari negara bikin gaduh, termul manusia kurang manfaat, sikat jangan tunda lagi. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri insya Allah. Tapi segelintir ada juga orang bodoh yang mengagumi anak nggak jelas ibunya itu. Nurjanah, innalillahi Pak Jokowi bawa aja ijazahnya ke pengadilan. Tunjukkan biar tidak lama-lama dibicarakan dan rakyat Indonesia tenang karena mereka yang menyekolahkan anak dengan biaya yang besar. Fauzan berkomentar, tegakkan kebenaran dan keadilan, hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Endang Bago berkomentar, kalah drama India juga, sama drama ijazah palsu Mukidi, apalagi drama Korea, pendek-pendek filmnya. Syamsuri berkomentar, hati-hati dan waspada dengan orang pembohong karena berperilaku licik dan jahat. Ngapain berbelit-belit, kesanalah, kesitulah, kalau memang palsu ya palsu. Semua orang harus diperlakukan sama di mata hukum. Masalah ijazah aja urusannya bertele-tele, sampai bertahun-tahun. Jadi teman-teman, banyak komentar-komentar netizen yang di sini saya simpulkan bahwa mereka ingin hukum di Indonesia itu ditegaskan dan akan dikenakan hukum sesuai dengan apa yang ia perbuat. Kemudian dari Mariana mengatakan Indonesia negara hukum. Siapa yang melanggar hukum harus diproses hukum yang termasuk termulnya tidak pilih-pilih orang. Nah, baik teman-teman, demikian saja pembacaan komentar-komentar netizen dari cuplikan video pada saat ini. Salam NKRI, harga mati.